Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bergabung sebagai member di channel yang masih berkembang ini. Dukungan kalian sangat berarti. Kalau ada yang ingin mentraktir Mimin Kopi, bisa langsung klik link Saweria di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke videonya. Hanarin menatap Ancient Book dengan sorot mata tajam dan intimidatif. Jadi, kau menyuruhku menjadikan master sebagai mainanku? Tanyanya dingin. Buku itu langsung gemetar, suaranya terbata-bata. Bukan begitu maksudku. Hanarin mengerutkan kening. Lalu maksudmu apa? Gumamnya dalam hati. Kenapa dia seperti musuh, bukan teman? Ancient Book buru-buru menjelaskan dengan nada panik. Yang ku maksud, itu anak itu. Maksudku bukan mastermu, tapi anak itu. Aku menyuruhmu menggunakan koman pada dia. Hanarin mulai berpikir, matanya menyipit. Itu terdengar bagus, tapi aku harus mempelajari semua koman dulu untuk bisa melakukannya. Buku itu mengangguk cepat. Iya, memang seharusnya begitu. Tapi kalau kau bisa mencapai tahap 5, kau pasti bisa mengendalikan anak itu sepenuhnya. Hanarin pun menyetujui. Baiklah. Ia kemudian mulai mengingat pelajaran yang telah dipelajarinya. Koman terdiri dari 5 tahap, dan tahap ketiga adalah kemampuan untuk mengendalikan benda mati. Sementara itu, di tempat lain, Hyunwoo tengah bertarung sengit di lantai satu menara. Bau busuk menusuk hidung membuatnya kesal. Belum lagi monster-monster bermunculan terus-menerus dari berbagai arah. Hyunwoo menghancurkan satu demi satu, tapi ia tak kunjung menemukan jalan menuju mediator. Ketika ia menghabisi gelombang terakhir, matanya menangkap sebuah kastil tua yang terbengkalai di kejauhan. Tempat itu, kurasa ada sesuatu yang spesial, pikirnya. Ia segera melesat menuju kastil. Sesampainya di sana, ia disambut oleh sekumpulan monster zombie berzirah lengkap. Ini bukan zombie biasa. Gumam Hyunwoo, waspada. Tiba-tiba, mata salah satu zombie menyala terang, dan dalam sekejap ia melesat menyerang Hyunwoo. Hyunwoo mundur cepat, menghindar. Tapi zombie-zombie lain sudah mengepung dari berbagai arah dan menyerangnya bersamaan. Dengan cepat, Hyunwoo mengaktifkan skillnya. Ledakan energi merobek tanah, menciptakan retakan dan kepulan asap yang menelan sekelilingnya. Saat asap menghilang, terlihat tubuh Hyunwoo masih berdiri tegak, dan di hadapannya para zombie mulai runtuh satu persatu. Ia mengamati lawan-lawannya. Fisik mereka kuat. Mereka memang cuma raga kosong tanpa achievement, tapi tetap saja, mereka adalah mayat para climber. Namun, mereka masih belum sepadan. Hyunwoo melesat, menghantam mereka satu persatu hanya dengan tinju dan tendangan. Dalam hati, ia mengakui, sejak pelatihan dari Azure Dragon, persepsiku meningkat drastis. Semuanya terasa lebih mudah. Meskipun masih agak sulit menggerakkan tubuh mengikuti semua teori yang kupelajari, tapi ini sudah cukup. Setelah semua zombie tumbang, bau busuk semakin menyengat. Hyunwoo menutup hidungnya. Bau apa ini? Lebih parah dari yang lain, gumamnya. Tiba-tiba, terdengar suara wanita dari balik reruntuhan. Pantas saja berisik sekali di luar. Rupanya aku kedatangan tamu. Hyunwoo menoleh, melihat seorang wanita berdiri dengan angkuh. Wanita itu berkata, "Kurasa kau tak bisa memahami kecantikanku, ya?" Hyunwoo mengangkat alis. "Apa kau serius?" Wanita itu tersenyum. "Jadi, apa alasanmu datang ke sini?" "Aku mencari mediator," jawab Hyunwoo. "Benar, itu aku," katanya santai. "Tapi, kenapa penampilanmu seperti itu?" tanya Hyunwoo curiga. "Karena ini tubuh tercantik yang pernah ada. Apa itu terlalu sulit dipahami oleh makhluk fana sepertimu?" katanya sambil tersenyum congkak. "Ngomong sama ngomong, terima kasih sudah datang. Kebetulan aku butuh kelinci percobaan." Hyunwoo mengernyit. "Apa maksudmu?" Wanita itu menjawab dengan tenang. "Percobaanku hampir sempurna. Seperti yang kamu tahu, tak ada makhluk hidup di tempat ini." Hyunwoo kembali bertanya, "Jadi apa sebenarnya yang kamu inginkan?" "Aku akan memperkenalkan diri dengan baik. Namaku Gunrak. Aku bisa menyesuaikan, mengatur, dan menciptakan apapun yang kusentuh." Hyunwoo menatapnya dingin. "Menurutmu penampilanmu cocok disebut mediator?" Gunrak terdiam sejenak, lalu tersenyum aneh. "Kurasa, pembicaraan ini tak perlu dilanjutkan lagi." Tiba-tiba, ia mencabut salah satu kaki laba-laba di punggungnya dan mengayunkannya ke arah Hyunwoo.
Hyunwoo terkejut namun sigap. Ia menghindar dan melesat ke arah Gunrak dengan tangan mengepal. Sudahi tingkahmu yang sinting. Tinju Hyunwoo menghantam tubuh Gunrak dengan keras dan membuatnya terlempar tumbang. Namun, Hyunwoo langsung waspada. Kenapa ini terasa terlalu mudah? Tak lama, tubuhnya mulai bersinar. Cahaya ungu menyelimuti tubuhnya semakin terang hingga tanah di sekitarnya mulai bergetar. Dalam sekejap, cahaya itu meledak dan membentuk sosok naga raksasa yang berdiri tepat di hadapan Hyunwoo. Makhluk itu berdiri menjulang dalam wujud seekor naga raksasa. Suaranya dalam dan menggema saat ia berkata kepada Hyunwoo, "Sudah jelas, kau bukanlah manusia biasa." Hyunwoo menatap makhluk itu tanpa gentar. Dengan nada santai, ia membalas, "Kalau aku cuma manusia biasa, mustahil aku bisa sampai ke tempat ini, bukan?" Meski mulutnya tenang, pikirannya penuh kecurigaan. Ia masih belum percaya bahwa makhluk di depannya adalah mediator, sosok misterius yang disebut-sebut sebagai penyatu kekuatan para climber. Untuk memastikannya, ia berniat memprovokasi makhluk itu. Namun sebelum pikirannya selesai menyusun rencana, sebuah serangan tiba-tiba meluncur ke arahnya. Hyunwoo menghindar, namun gerakannya tak cukup sempurna. Serangan itu mengenai kakinya dan seketika es membungkusnya hingga beku. Ia mendongak, dan tepat saat itu, petir menyambar dari langit, mengarah lurus ke tubuhnya. Ledakan hebat mengguncang tanah tempat Hyunwoo berdiri. Debu mengepul menutupi pandangan. Namun ketika kabut asap mulai menghilang, tubuh Hyunwoo masih berdiri tegak. Matanya kini bersinar tajam, dan kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Achievement milik Sun Wukong telah aktif. Dari kejauhan, Sun Wukong mengamati dengan serius. Ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Dia menggabungkan kekuatan para climber. Gumamnya. Aura yang terpancar dari tubuh makhluk itu bukanlah satu, melainkan campuran. Kekuatan kura-kura hitam, sihir Raja Banteng, bahkan pancaran khas dari Azure Dragon, semuanya ada di sana. Tapi ia tahu, itu baru sebagian kecil saja. Mediator tampaknya benar-benar bisa menggunakan achievement para climber yang telah tumbang dan menyatu dengannya. Serangan es sebelumnya kemungkinan besar berasal dari Ice Spirit, sedangkan petir itu jelas milik Azure Dragon. Melihat bahwa Hyunwoo sudah menyadari kebenarannya, makhluk itu kembali berbicara. Aku adalah sosok yang menyatukan mereka yang telah jatuh. Kekuatan mereka kini menjadi milikku. Hyunwoo mengerutkan alis. Jadi, kau ini mediator, tapi wujudmu lebih seperti gumpalan makhluk yang digabungkan paksa. Makhluk itu menjawab, tubuhku mungkin berubah, tapi jiwaku tetap satu. Aku adalah Ratu Semut, penguasa koloni. Dan aku juga memiliki achievement Unfaltering Mind. Jadi, provokasimu tidak akan berarti apapun. Hyunwoo hanya menatap dengan dingin. Lalu, kenapa engkau menyerang tanpa alasan? Bukankah itu justru bertentangan dengan pikiran yang tak tergoyahkan? Mediator sempat terdiam. Suaranya kemudian berubah, lebih serius. Serangan tadi bukan aku, itu adalah koloniku, tapi aku adalah inti. Aku yang sekarang adalah sosok yang telah menyatu dengan ratusan achievement dari climber yang gagal melewati tempat ini. Dan kau akan menjadi bagian berikutnya. Saat itu, suara Azure Dragon terdengar dalam pikiran Hyunwoo, memperingatkannya. Berhati-hatilah, jumlah achievement yang dia gunakan setidaknya 100. Ini bukan pertarungan biasa. Hyunwoo terkejut, tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, tubuh mediator mulai mengeluarkan kabut beracun. Ia segera memutar tongkatnya, menciptakan pusaran untuk menepis racun itu. Namun tiba-tiba, serangan lain datang secara bersamaan. Meteor menghujani langit, es menembus tanah, dan tanah itu sendiri mulai menggulung seperti ombak. Hyunwoo sempat panik. Tapi di detik terakhir, ia mengaktifkan achievement Azure Dragon. Cahaya biru menyelimutinya, dan saat cahaya itu mereda, ia sudah berada tepat di belakang mediator. Namun, mediator tidak panik. Punggungku bisa meniadakan segala bentuk serangan. Hyunwoo menarik napas, lalu menutup matanya sejenak. Kita lihat saja. Ia mengaktifkan teknik mandala dan menyalurkan seluruh energinya ke dalam satu pukulan. Asura Nullifying Fist. Tinju itu menghantam punggung mediator dengan kekuatan penuh, hingga tubuh makhluk itu hampir terbelah dua. Tapi saat Hyunwoo hendak melanjutkan serangan terakhir, ia terhenti. Tubuh mediator mulai menyatu kembali dengan kecepatan luar biasa. Petir kembali menyambar.
Hyunwoo menangkis dengan tongkatnya dan tetap melaju. Tongkat dan tanduk mediator berbenturan keras, namun mendadak, sebuah tembok transparan muncul dan menghentikan gerakannya. Hyunwoo tercengang. Sejak kapan ada penghalang? Di tempat lain, Mighty Chaos memperhatikan Miryong yang sedang berlatih. Ia sempat berpikir bahwa Miryong mulai bisa menerima kehendak Yukainya. Namun nyatanya, gadis itu malah kehilangan kesadaran, ditelan oleh kekuatan yang belum sepenuhnya ia pahami. Setelah kesadarannya kembali, Miryong duduk lemas di hadapan Mighty Chaos. Raut wajahnya dipenuhi rasa kecewa dan sedih. Ia kembali gagal. Gagal menerima achievement milik Mighty Chaos, meski telah berusaha begitu keras. Dalam dimensi imajiner milik Mighty Chaos, untuk bisa mendapatkan achievement Hayaki Yaku, Miryong harus mengalahkan semua bawahan Mighty Chaos. Dan sejauh ini, ia telah mengulang kegagalan itu sebanyak 1000 kali. Yang membuatnya kehilangan kesadaran tadi adalah setelah berhasil mengalahkan Blood Demon, salah satu ujian terberatnya. Pada dasarnya, kekuatan achievement Hayaki Yaku adalah kemampuan menyerap kekuatan para Yukai dan menjadikannya milik sendiri, sehingga bisa mengendalikan dan memerintah mereka dengan bebas. Namun, untuk melakukannya, seorang pengguna harus berhadapan langsung dengan kekuatan para Yukai itu tanpa henti. Seorang manusia biasa pasti akan langsung kehilangan akal karena tak sanggup menahan dorongan energi mereka. Tapi Miryong berbeda. Meski baru mencobanya 1000 kali, ia sudah berhasil menyerap lebih dari 70% kekuatan Hayaki Yaku. Padahal, Mighty Chaos sendiri membutuhkan waktu ratusan tahun untuk menyempurnakan pasukan Yukainya. Ia mulai sadar, jika Miryong bisa sampai sejauh ini, mungkin itu artinya ada kemungkinan kekuatan ini bisa diwariskan. Dan mungkin juga, kekuatan seperti ini bisa dibangkitkan. Sementara itu, di sisi lain pertempuran, Hyunwoo masih bingung. Menatap dinding transparan di hadapannya. Ia mengayunkan tongkatnya, namun penghalang itu tak kunjung hancur. Dinding ini, kenapa tak terlihat tapi bisa menahan seranganku? Dari tempat lain, suara Sun Wukong terdengar. Itu kemungkinan Earth Wall milik kura-kura hitam, tapi telah digabungkan dengan achievement lain. Mungkin penggabungan dengan kekuatan ilusi atau kemampuan pemantulan cahaya membuatnya nyaris tak terlihat. Namun, menurut Sun Wukong, dinding itu bukanlah masalah utamanya. Masalah sebenarnya adalah tubuh mediator itu sendiri, yang memiliki tingkat regenerasi luar biasa cepat. Dia pasti memakai achievement yang berkaitan dengan energi kehidupan, ujar Sun Wukong dengan serius. Hyunwoo menggaruk kepalanya, wajahnya menunjukkan frustrasi. Situasi ini makin merepotkan. Meski begitu, ia kembali bersiap dengan tongkatnya. Kalau dia bisa pulih terus, maka aku hanya perlu menghancurkannya sampai dia tak bisa beregenerasi lagi. Mediator, yang sejak tadi diam memperhatikan, akhirnya membuka suara. Ia menatap Hyunwoo dengan pandangan penuh kejengkelan. Cukup, tingkahmu mengganggu. Lalu, hal mengejutkan terjadi. Mediator menggigit tubuhnya sendiri. Hyunwoo terkejut. Ia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan makhluk itu. Tiba-tiba, pancaran cahaya ungu menyelimuti tubuh mediator. Matanya membelalak, energi gelap menyelimuti seluruh tubuhnya. Perlahan, wujud mediator berubah. Tubuhnya menggulung seperti bola energi ungu, dan dari dalam tubuhnya, kaki-kaki laba-laba raksasa memanjang, menyerang ke segala arah, menargetkan Hyunwoo. Serangan itu begitu brutal dan membabi buta. Hyunwoo menghindar, menari di antara tusukan tajam yang datang dari segala penjuru. Sambil melaju, ia mengayunkan tongkatnya, mencoba menembus pertahanan mediator. Tapi dinding tak kasat mata itu masih kokoh. Lalu, dari sisi lain, petir gelap muncul begitu dekat, mengarah padanya. Dengan cepat, Hyunwoo mengaktifkan skill Dewa Petir. Sayap petirnya terbuka dan memblokir sambaran itu. Ia segera membalas dengan Supreme Ruler's Demonic Mystic Kick, menghantam area di sekeliling mediator. Ledakan besar terjadi, mengguncang tanah. Debu memenuhi udara. Hyunwoo menatap penuh harap, berharap serangannya cukup menghancurkan musuhnya kali ini. Namun dari balik debu, beberapa kaki laba-laba telah kembali muncul, siap menghantamnya. Dengan refleks, Hyunwoo menangkis semuanya dengan tongkat, lalu menghancurkan satu persatu kaki itu dalam ayunan cepat. Ia melompat tinggi ke udara, bersiap menggunakan teknik selanjutnya. Namun, tanpa ia sadari, serangan dari kaki-kaki itu telah mengepung dari segala arah.
Ia tak punya pilihan selain melesat ke bawah untuk menghindari jebakan itu. Ia berpikir sejenak. Sebenarnya ini bukan masalah buruk. Dia memang punya banyak achievement, tapi kekuatannya nggak seimbang. Mediator kembali melancarkan serangan. Kali ini berupa hujan es dan meteor. Tapi Hyunwoo menghalaunya dengan mudah. Gerakannya semakin cepat dan fokus. Namun, satu hal tetap mengganggunya. Kenapa regenerasinya kuat sekali? Ini tidak wajar. Ia tahu, tidak bisa mengulur waktu lebih lama. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin besar kerugiannya. Aku butuh celah, ucapnya. Lalu ia meminta bantuan Azure Dragon untuk mencari kelemahan mediator. Namun Sun Wukong menjawab lebih dulu. Dia tidak punya kelemahan Hyunwoo. Bahkan, dia hampir menyentuh tingkat immortal. Azure Dragon pun menambahkan, kekuatan yang dia miliki terlalu banyak, tapi sepertinya ada sesuatu yang mendukung semua itu. Sun Wukong mulai mengamati lebih seksama. Awalnya kupikir tubuhnya sebesar itu karena achievement-nya, tapi ternyata tidak. Sepertinya ada sumber eksternal yang mengalirkan energi ke tubuhnya. Tiba-tiba, sebuah meteor raksasa jatuh dari langit, mengarah langsung ke tempat Hyunwoo berdiri. Ia melompat menghindarinya dan tanah di sekelilingnya meledak. Saat itu juga, Azure Dragon merasakan sesuatu. Hyunwoo, di antara reruntuhan ada sebuah pilar. Energinya aneh. Aku rasa itu sumber kekuatan mediator. Hyunwoo menoleh cepat ke arah pilar yang disebut Azure Dragon. Tanpa membuang waktu, ia langsung melesat, memecah udara, menembus segala rintangan yang ada di depannya. Ia yakin sumber kekuatan mediator ada di sana. Namun, mediator tidak tinggal diam. Menyadari bahwa kelemahannya telah terendus, ia melancarkan serangan membabi buta dengan kaki-kaki laba-labanya yang panjang dan tajam, menghalangi langkah Hyunwoo untuk mendekati pilar itu. Hyunwoo menangkis satu persatu serangan tersebut dengan tongkatnya. Setiap gerakan mediator yang menghalangi justru makin menguatkan keyakinan Hyunwoo bahwa pilar itu memang menyimpan sesuatu yang sangat penting. Dan akhirnya, ia berhasil mencapai pilar itu. Tanpa ragu, ia langsung menghantamnya dengan kekuatan penuh. Krak! Pilar itu retak dan runtuh dalam sekejap. Di dalamnya, sebuah permata ungu memancarkan cahaya yang pekat dan misterius. Hyunwoo meraihnya. Mediator melesat untuk mencegahnya, tapi ia sudah terlambat. Dalam satu hentakan, Hyunwoo menghancurkan permata itu hingga hancur berkeping-keping. Di tempat lain, Miryong masih bertarung di dunia ilusi, melawan para bawahan Mighty Chaos. Dari kejauhan, Mighty Chaos mengamati dengan seksama. Ia tahu, pada titik ini, manusia biasa pasti sudah kehilangan kewarasannya. Tapi saat melihat Miryong lebih dekat, ia melihat, meski samar, kesadaran itu masih ada di mata gadis itu. Namun, di lubuk hati terdalam, Miryong sedang berada di ambang keputusasaan. Ia berseru dalam hati, ingin menyerah. Ia ingin berhenti, merasa cukup. Kembali ke Hyunwoo, mediator menatapnya dengan tatapan tak percaya. Amarah meluap dari seluruh tubuhnya. Tidak, ini mustahil. Gumamnya. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa Hyunwoo telah menghancurkan sumber achievement-nya. Dengan raungan marah, mediator menyerang dengan kekuatan penuhnya. Serangan yang dahsyat, brutal, dan seolah mengandung seluruh rasa dendam yang ia simpan. Hyunwoo mengatupkan giginya. Pikirannya berputar cepat. Aku tak bisa menahan serangan ini. Aku harus mengakhirinya sekarang. Ia menatap ke langit. Awan gelap menggantung padat di atas sana. Tanpa ragu, ia mengaktifkan achievement Azure Dragon. Tanduk menyembul dari atas telinganya, cahaya petir mulai menjalar di seluruh tubuhnya. Harapan kembali menyala di dalam dirinya. Ia mengarahkan telunjuk ke langit, dan seketika awan di atas mulai berkumpul dan berpusat pada ujung jarinya. Dalam hati, Hyunwoo mengingat kembali ajaran dari Azure Dragon. Pertama, tuntun energi petirmu ke langit. Biarkan itu mengalir, jangan terlalu kau kendalikan. Seperti tinta yang menetes ke air. Cukup arahkan, dan jangkau ruang yang penuh awan. Setelah itu, lepaskan ke titik yang bisa kau lihat. Itulah teknik yang disebut Lightning Tree. Kembali ke Miryong. Di dalam dirinya, keinginan untuk menyerah makin kuat. Ia mulai berbicara pada dirinya sendiri. Mungkin ini sudah cukup. Mungkin ia sudah terlalu jauh dan tak perlu memaksakan lebih. Ia telah berkembang begitu banyak. Bukankah kekuatan yang ia miliki sekarang sudah cukup? Jika harus berhenti, biarlah sekarang. Namun di tengah kegelapan,
dalam batas sadar dan tidak sadar, suara gurunya menggema. Jangan hidup seperti boneka. Jangan abaikan apa yang sebenarnya kau inginkan. Kenapa kau tak mempercayai dirimu sendiri, Miryong? Lupakan semuanya. Lupakan bahkan nama dan statusmu. Tak peduli apakah kau bangsawan atau pengemis. Lepaskan semua beban dunia luar. Kata-kata gurunya seperti cahaya yang menembus kabut pekat. Sesuatu dalam diri Miryong kembali terbangun. Ia tersadar. Dan di saat itu juga, cahaya emas bersinar dari telapak tangannya. Mighty Chaos terbelalak. Tidak mungkin, ia tak percaya. Miryong telah berhasil menyatu dengan kehendak seluruh yokai. Sebuah pencapaian yang tak pernah ia duga bisa diraih oleh seorang manusia. Kembali ke pertarungan, petir berukuran luar biasa dahsyat menyambar mediator dengan brutal. Tanah di sekitar titik sambaran bergetar hebat, bahkan terangkat dan berterbangan ke segala arah. Sambaran itu menimbulkan ledakan kilat yang memekakkan telinga, disertai aliran listrik yang masih menyebar ke tubuh mediator. Mediator mengerang kesakitan. Tubuhnya kejang, dan regenerasinya, yang sebelumnya tampak tak terbendung, kini berhenti total. Hyunwoo berdiri tegak, tak menyangka serangan Lightning Tree bisa memberikan dampak sedahsyat itu. Selama ini, ia selalu bertarung 1 lawan 1 di area terbatas, tanpa kesempatan menggunakan teknik petir dengan jangkauan luas seperti ini. Tapi sekarang, ia tahu, ini adalah momen penentu. Melihat mediator dalam kondisi lumpuh dan tak mampu lagi pulih, Hyunwoo mendekat. Ia mengangkat tongkat Yui, menatap makhluk itu tanpa belas kasihan, lalu menyelipkan ujungnya ke dalam mulut mediator. Dari semua hal yang pernah kulawan, kau yang pertama jadi kebab serangga, gumamnya. Kemudian ia memerintahkan Yui untuk memanjang. Tongkat itu langsung menembus tubuh mediator dari dalam, mencabik-cabiknya hingga hancur berkeping-keping. Ledakan dahsyat pun terjadi, mengakhiri keberadaan mediator secara total. Sesaat kemudian, sebuah notifikasi sistem muncul di hadapan Hyunwoo. Ia telah mengalahkan seorang conqueror, makhluk kuat yang turun dari puncak menara. Sebagai hasilnya, mediator menjatuhkan sebuah item misterius, The Repository Key. Namun karena otoritasnya masih terbatas, Hyunwoo tidak bisa melihat detail dari item itu. Meski begitu, nalurinya berkata bahwa kunci ini menyimpan petunjuk penting, kemungkinan menuju lokasi rahasia yang digunakan untuk eksperimen. Fakta bahwa item ini milik mediator hanya memperkuat dugaan tersebut. Sayangnya, kunci itu belum bisa digunakan. Statusnya masih dalam kondisi cooldown selama 23 jam. Tak ingin membuang waktu, Hyunwoo membawa item itu ke Nuh untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Ia memanggil awan Kinton, awan tunggangannya, dan segera melayang ke udara. Namun sesaat sebelum pergi, matanya menyapu area sekeliling. Ia belum tahu di mana jalan keluarnya. Sun Wukong, yang menemaninya dari awal, menyarankan agar Hyunwoo menyusuri seluruh area. Lebih cepat begitu, katanya santai. Sementara itu, di tempat lain, Miryong kini telah mendapatkan semua kehendak yokai. Makhluk-makhluk mistis itu mulai berkumpul mengelilinginya. Lingkaran emas muncul di atas mereka, dan cahaya suci memancar kuat dari tubuh Miryong. Mighty Chaos mendekat, matanya bersinar penuh kekaguman. Tak kusangka, kau benar-benar berhasil mengendalikan seluruh Hyakkyaku, pencapaian luar biasa. Ia kemudian membuka sebuah portal ungu, sebuah gerbang, keluar dari dimensi tersebut. Namun saat ia mengisyaratkan Miryong untuk pergi, gadis itu malah tersipu malu. Mighty Chaos mengerutkan dahi. "Ada apa? Kenapa kau tidak bergerak?" tanyanya. Dengan terbata-bata, Miryong menjawab, "Bukankah kau berjanji mengajariku teknik pamungkas untuk merayu pria?" Mighty Chaos terdiam sejenak, nyaris seperti ngelak. Miryong mendengus kesal dan berbalik hendak pergi. Tapi sebelum sempat melangkah lebih jauh, Mighty Chaos buru-buru menahannya. "Iya, aku ingat," katanya cepat. "Tunggu, teknik pamungkas ya?" Miryong menghentikan langkahnya. Ia menoleh dan memandangi sosok legenda itu dengan bingung. "Teknik ini lebih sulit dari yang kau bayangkan," jelas Mighty Chaos sambil menyilangkan tangan. "Pendekatannya harus fleksibel, tergantung kepribadian targetmu, status sosialnya, dan hubunganmu dengannya." Miryong mendengarkan dengan penuh antusias. Rasa ingin tahunya terpancar jelas. "Artinya," lanjut Mighty Chaos, "kadang kau harus berpura-pura centil.
atau bahkan polos. Situasi yang menentukan gaya pendekatanmu. Setelah menyampaikan dasar-dasarnya, ia menatap Miryong dan berkata tegas, "Sekarang, ambil keputusanmu." Miryong memiringkan kepala dan bertanya pelan, "Kau punya saran?" Mighty Chaos mengangguk pelan, lalu mulai memberi dua opsi. "Melihat dari kepribadian mastermu, aku sarankan dua pendekatan. Pertama, buat dia jatuh cinta perlahan dengan pendekatan lembut. Yang penting, konsisten. Kedua, amankan kemenangan dalam satu gerakan. Ini berisiko, tapi kalau berhasil, dijamin dia akan klepek-klepek." Ia mendekat, menatap Miryong lebih serius. "Pilihlah, perlahan tapi pasti, atau cepat tapi berbahaya." Miryong menatapnya lama, wajahnya merah dan napasnya sedikit tertahan. "Aku mau yang..." Di musim semi yang hangat, Hyunwoo merebahkan kepalanya di pangkuan Miryong. Mereka bermesraan di bawah sinar matahari yang lembut, saling menatap tanpa berkata-kata. Tatapan itu terasa lama, tenang, dan penuh arti. Hyunwoo tak bisa menahan tangannya yang terangkat perlahan membelai wajah Miryong. Sang gadis pun memejamkan mata, seolah menikmati setiap detik kedekatan mereka. Namun, ternyata, semua itu hanyalah bagian dari sebuah novel fanmade, kisah rekaan penggemar mereka berdua, yang telah dibaca lebih dari 40.000 orang. Di tempat lain, Seoyeon dan Gumiho sedang membaca novel tersebut. Gumiho terlihat asik, bahkan tampak senang dengan tulisannya. Sementara Seoyeon, yang duduk di sampingnya, tersipu malu sambil berteriak tidak percaya, membayangkan adegan-adegan manis yang tertulis di dalam cerita. Dalam hatinya, Seoyeon menegaskan bahwa ini semua tidak nyata. Itu hanya fiksi. Meski Miryong selalu berada di sisi Hyunwoo, ia tahu betul gadis itu nyaris tak pernah mengekspresikan perasaannya. Tetap saja, Seoyeon mengakui si penulis sangat pandai membangun emosi. Di tempat lain, tepatnya di lantai 1 menara, seorang climber muncul dengan penampilan yang mengintimidasi. Tubuhnya berwarna merah darah, urat-urat menonjol, dan tatapannya liar. Ia dikenal sebagai Shouten Doji, salah satu climber paling brutal yang pernah mencoba menaklukkan menara. Begitu tiba, matanya langsung tertuju pada penjaga lantai 1, seekor werewolf besar, yang kini terkapar tak bernyawa. Shouten Doji menghentikan langkah, bingung. Aneh, siapa yang sudah mengalahkannya? Ia menoleh ke sekitar, waspada. Namun dari arah belakang terdengar langkah kaki ringan. Saat ia menoleh, seorang pria berdiri di sana dengan sikap santai dan wajah tak menunjukkan emosi apapun. Dia adalah Hyunwoo. Shouten Doji menyipitkan mata. "Apa kau guardian di lantai ini?" Hyunwoo menatapnya datar, lalu mengangguk ke arah tubuh penjaga. "Kau buta? Guardiannya sudah terkapar di depanmu." Ucapan itu membuat Shouten Doji mendengus. Aura pekat mulai menyelimuti tubuhnya, tekanan energi mencekam memenuhi udara. "Sungguh berani," gumamnya. "Aku suka orang angkuh sepertimu. Jadi, hibur aku." Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, sebuah tendangan cepat menghantam langsung ke sisi kepalanya. Tubuh besar Shouten Doji terlempar dan langsung tergeletak tak sadarkan diri. Semua terjadi begitu cepat hingga dia tak sempat merespons. Hyunwoo hanya menghela napas malas. Membosankan, gumamnya sebelum berbalik dan berjalan pergi begitu saja, seolah apa yang baru saja terjadi hanyalah angin lalu. Tak lama kemudian, mereka tiba di tujuan, kediaman Miryong, tempat lingkaran sihir berada. Saat mereka mendekati gerbang, pintu besar itu terbuka perlahan. Beberapa bawahan Miryong menyambut mereka dengan sikap formal dan mempersilakan masuk. Namun, begitu berada di dalam rumah, Seoyeon mendengar suara seseorang. Ia menoleh, dan begitu melihat sumber suara itu, matanya membelalak kaget. Miryong, yang biasanya dingin dan tenang, sedang berbicara sendiri. Tapi bukan itu yang mengejutkan Seoyeon. Ekspresi Miryong saat itu centil dan menggoda. Seoyeon langsung terpikir, apa aku kebanyakan baca cerita fiksi, atau Miryong benar-benar sudah sinting? Sadar dirinya sedang dipergoki, Miryong refleks mengaktifkan Hayakiyaku. Aura tekanan menguar kuat dari tubuhnya, membuat Seoyeon hampir tersedak napas. "Kau melihat semuanya?" tanya Miryong dengan suara tajam. Dengan panik, Seoyeon menggeleng cepat. "Tidak, aku nggak lihat apa-apa. Sumpah." Aura seekor harimau mulai muncul dari tubuh Miryong. Ia menatap Seoyeon dengan tajam. "Aku tak akan membunuhmu, karena kau teman masterku. Tapi," ucapnya pelan, "aku akan menghapus ingatanmu." Seoyeon makin panik. Miryong mengangkat tangannya,
Dan seekor harimau muncul dari bayangan mendekat ke arah Seoyon. "To, tenang," ucap Miryong setengah mengancam. "Kau hanya perlu menerima gigitan kecil dari harimau ini." Saat hewan itu semakin dekat, tiba-tiba ia berhenti. Miryong terlihat berpikir ulang. Lalu, perlahan, ia menurunkan tangannya dan menarik kembali auranya. Tapi, aku berubah pikiran. Seoyon menghela napas lega, tapi sebelum sempat bersyukur lebih jauh, Miryong menunjuk ke arahnya. "Ada satu syarat, kau harus membantuku." Di tempat lain, Hanarin sedang mengasah kemampuan komandannya. Ia mengangkat beberapa buku sekaligus, mengendalikannya di udara. Buku-buku itu bergerak mengikuti perintahnya, melayang perlahan dan berhenti dengan tepat. Kemudian ia memberi perintah agar mereka kembali ke posisi semula. Namun tiba-tiba, salah satu buku teratas kehilangan keseimbangan dan jatuh tepat di kepalanya. Aduh! Hanarin mengerang pelan, kehilangan fokus, dan seluruh buku pun berantakan jatuh ke lantai. Dari sudut ruangan, sebuah buku tua, Ancient Book, yang mengamati sejak tadi, akhirnya bersuara. "Kelihatannya, tahap 4 masih agak sulit untukmu." Hanarin mendengus. "Padahal aku sudah pernah menggunakan kekuatan ini sebelum bertemu denganmu. Tapi, apa benar ini akan berguna?" "Sudah pasti," jawab buku itu. "Sebelum ini, space dominationmu belum sempurna. Tapi jika kau kuasai ini, kau bisa melanjut ke tahap berikutnya." Hanarin menyipitkan mata. "Tahap berikutnya? Maksudmu, mengendalikan keberadaan di dalam ruang?" Buku itu mengangguk. "Tepat sekali. Saat kau mencapai tingkat itu, kau bisa mengontrol segala sesuatu yang ada di dalam ruang yang kau kuasai. Termasuk, bahkan menahan waktu dalam area itu." Hanarin tersenyum tipis. "Kalau begitu, tinggal tunggu waktu saja. Sebelum aku bisa menyingkirkan si cebol Miryong."